Ini wajib memperjuangkan guru-guru honor yang tentu saja nasibnya yang belum tadi terperhatikan, apalagi judul terabaikan, ya betul terabaikan. Kenapa? Karena memang pemerintah kita ini terlalu lama moratoriumnya. Betul. Pengangkatan gurunya sangat lambat sekali, tidak ada. Itu salah satu ya? masalah. Yang kedua, banyak yang korban guru-guru yang potensi dia mengabdi puluhan tahun. Tatkala sekarang ada undang-undang kepegawaian, tentu tidak bisa dia ikut ASN PNS. Iya. Kenapa? Karena harus 35 tahun ke bawah. Nah ini, jadi permasalahan yang kedua tadi ada teman-teman kita yang potensi tidak bisa nasibnya menjadi ASN PNS. Kita berangkat dulu dari undang-undang. Ya. Bahwa dalam pembukaan undang-undang, Kang, kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa adalah negara. Betul. Satu itu catatan. Betul. Amanat undang-undang yang sangat filosofis yang tidak bisa kita ganggu gugat. Iya. Lanjut pada langkah berikutnya, siapa sih yang akan mencerdaskan kehidupan bangsa itu? Di sana sesuai dengan tadi Kang Anang mengatakan bahwa Jepang saja sudah mengatakan bahwa berapa guru yang hilang ketika Hiroshima. Nah, yang mencerdaskan kehidupan bangsa yang paling utama dan paling pertama menurut saya adalah guru. Betul, setuju saya. Karena guru ini garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam undang-undang guru dan dosen dikatakan bahwa guru harus mendapatkan tunjangan yang layak. Betul. Baik tunjangan secara gaji atau tunjangan maslahat lainnya. Betul. Ini guru. Nah, kemudian kita berbicara masalah pengangkatan guru yang sudah dikatakan oleh Pak Ketua tadi, bahwa guru itu sudah ada moratorium. Iya. Jadi tidak boleh ada pengangkatan guru lagi hampir 10 tahun. Iya. Nah, kita melihat kondisi di sekolah, kondisi SD, SMP yang lain, selama itu tidak ada pengangkatan. Kondisi real di sekolah kalau guru tidak diangkat, maka kosong. Betul. Pemerintah melarang ada pengangkatan guru. Iya. Bagaimana akan mengajar mereka? Ini pemerintah yang mana nih? Pemerintah Zaman pusat. siapa? Enggak, maksudnya zaman siapa? Kan kita ketika sebelum sebelum Pak Menteri yang sekarang sudah ada moratorium. Sebelum Pak Menteri yang sekarang. Nah, itu sudah panjang. Sebelum Mas Nadiem. Iya, Jadi belum ada pengangkatan lagi dan tidak boleh ada sekolah yang mengangkat lagi karena moratorium itu. Nah, sementara sekolah itu membutuhkan guru. Siapa yang ngajar murid? Karena banyak yang pensiun hampir tiap bulan, tiap hari ada pensiun. Betul. Nah, oleh karena itu terpaksa kepala sekolah mengangkat guru. Mereka itu tentu saja yang sesuai dengan keadaannya. Ya, kompetensi ilmunya. Kompetensi ilmunya. Nah, kemudian masalah honornya nah, itu masalahnya. Bagaimana? Karena Pak? pemerintah tidak boleh mengangkat kepada para kepala sekolah, jelas tidak ada honorarium secara langsung. Betul. Maka sekolah ditilukin kata Sunda itu untuk memberikan honorarium kepada guru honor para menggantikan PNS yang pensiun. Nah, akhirnya variasi di Jawa Barat itu. Ada yang 200 per bulan, ada yang 300, ada yang 500, 200 per bulan. Ada yang 600. Itu berarti Permendiknas nomor 7 tahun 2011 tidak berlaku, tidak dijalankan. Ya. Padahal minimalnya 1 juta. Contohnya Pak Nang, Kota Bandung dulu sebelum ada bantuan dari pemerintah, saya memperjuangkan sejak dari 2012 bahwa guru honorer karena tidak ada tunjangan maka ada hibah dulu itu. Iya, betul. Nah, sehingga keluarlah hibah guru kebagian 1 tahun 3,5 juta per tahun. Nah, terus berjuang untuk Kota Bandung. Nah, akhirnya dapat sekarang khusus dari tunjangan kinerja guru itu ada Kota Bandung itu untuk honor sampai 3 juta lebih lah gitu. Tapi mereka yang ada di daerah, taruhlah salah satu kabupaten masih belum mengeluarkan bupati atau wali kota yang lain. Yang saya yang lihat dari kenyataannya itu Bekasi yang sudah bagus tunjangan guru honornya, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan termasuk Kota Bandung di dalamnya. Betul. Sedangkan kabupaten kota lain itu sama sekali tidak ada. Mereka mengandalkan dari bos itu sendiri. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu tentang ASN, di sana ada 2.
1 ASN atau PNS dulunya, 2 P3K. Nah, ya. Bedanya dalam P3K dengan ASN kita lihat dari haknya. Betul. Kalau PNS itu dapat gaji, dapat tunjangan, dapat fasilitas, dapat cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi Dari negara. dari negara. Oke. Itu ASN. Iya. Sedangkan Kalau yang untuk P3K, pegawai pemerintah perjanjian kontrak, Iya. itu bedanya gaji, tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Tidak Berarti- ada pensiun. Nah, jadi dalam Undang-Undang Nomor 5 itu tahun 2014 hanya 2, 1 ASN, 2 P3K. P3K. P3K, Nah, oke. persoalannya sekarang, oke lah, kita sudah berjalan sekian lama. Nah, semakin gini Allah dikatakanlah untuk Jawa Barat saja sekarang sudah darurat guru PNS atau ASN. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa ada salah satu SD itu dari 20 SD, dari 20 SD itu 20 guru, hanya satu PNS-nya atau ASN-nya itu, yang lainnya Iya. honor. Betul. Nah, honor itu belum masuk semuanya dari P3K. Kita dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 katakan bolehlah masuk ke PNS dan atau ASN. Nah, PGRI berjuang kalau bisa ini di ASN kan lah. Betul, setuju. Untuk guru tuh, karena sekarang sudah tidak layak. Mana masa hotel 500.000 satu bulan. Akang aja makan di restoran mungkin lebih dari itu 1 kali makan. Sama. Nah, kita tetap aja harus berjalan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Iya. Guru honor itu taruhlah dari bentuk P3K yang sekarang digulirkan, Iya. harus mendapatkan hak yang sama. Betul. Nah, kalau kemarin saja yang ikut tes P3K itu 500.000 lebih, sekarang Itu untuk Jawa Barat. untuk Indonesia Untuk Nasional, Indonesia. nasional. Kalau Jawa Barat ada datanya tidak? 83.000. 83.000. Oke. Nah, Iya. sekarang untuk nasional itu yang lolos yang diumumkan tadi sekitar 173 Dari berapa tadi? dari 500.000. Wow. Itu tidak 50%. Tidak Nah, 50%. Betul. jadi belum terpenuhi janji Pak Mas Menteri, itu 1 juta Mas Menteri, ya. untuk memenuhi. Nah, jadi PGRI mengharapkan dan mungkin mendesak kepada pemerintah, tutuplah dengan apapun juga kepada guru, calon guru yang ada. Yang pertama kita berpijak ke undang-undang saja dulu. Betul. Yang kedua ke permen. Yang ketiga yang ada kaitannya dengan hak-hak guru. Betul. Termasuk dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Iya, iya. Itu dikata banyak hak-hak guru. Nah, kemudian yang berikutnya adalah seleksi. Yang tadi katakan bahwa seleksi dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dalam rangka rekrutmen guru P3K itu harus ada seleksi. Nah, yang jadi persoalan 1121 peraturan menteri itu menetapkan ambang batas. Salah satu contohnya ambang batas ada 320 untuk guru kelas SD. Nah, ketika itu ada afirmasi untuk mereka yang K2, mereka yang 35 tahun usianya. Ke atas, ya. Ternyata yang diatur atau di syarat-syarat itu banyak yang tidak lolos, tidak memenuhi. Karena tes tekniknya itu mereka gagal, yang dikatakan oleh Kang Ian tadi. Bahwa guru yang sudah usianya di atas 50, 40, mereka bujeng-bujeng mikiran Boro-boro. IT, iya. pegang kursornya aja sudah susah. Atau menghidupkan komputer. Menghidupkan itu. Nah, jadi di sini kalau berdasarkan kebutuhan guru, kami harapkan bahwa pemerintah harus adil menurut saya. Harus adil. Harus ya? adil. Iya. Di mana adilnya? Pertama, guru yang honor lama itu tetap harus diberi penghargaan. Iya. Betul. Jadi jangan Setuju. hanya dites secara IQ saja, tapi mereka itu pengabdiannya itu ya mereka yang 35 mah lolos aja minimal di P3K kalau belum ada ASN. Iya, betul. Nah, kemudian yang berikutnya, yang mereka yang muda-muda lulusan UPI kemarin, lulusan STKIP kemarin, itu baru mereka melalui penyalingan tes kognitif atau teknisnya itu. Betul. Nah, baru kita mempelajari hal itu. Berikutnya, Kang Nang, yang Iya. ada kaitannya dengan Regulasi. ini pelindungan. Iya. Dalam pasal 106 undang-undang itu dikatakan pemerintah memberikan pelindungan berupa hari tua, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum. Iya.
Nah, nampaknya ini pemerintah belum menyentuh itu. Padahal ini sudah termaktub dalam 16 Undang-Undang ASN itu. Yeah. Nah, oleh karena itu kami dari PGRI mendesak ke pemerintah pusat agar kita menerapkan dan melaksanakan undang-undang yang dibuat. Sehingga kita betul-betul memiliki konsistensi dan memiliki tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, kita berada dalam regulasi, melihat kondisi kekurangan guru, jangan lagi melihat teknis tesnya itu yang bertele-tele banyak hal, tapi kita lihat dari pengabdian, lihat dari kompetensi dia secara pengabdiannya. Misalnya semua guru sekarang sudah S1. Nah, apakah kurang dengan S1 itu? Oleh karena itu, saya menghimbau kepada pemerintah, mengajak kepada teman-teman guru yang belum diumumkan untuk jadi P3K saat ini, untuk kita tetap berjuang kepada pemerintah agar hak-haknya itu mereka diberikan oleh pemerintah. Terima kasih, Mana? Setuju. Mungkin ya lah, kita juga mengakui lah. Sekarang juga ada tahap, nanti ada tahap 2. Yang penting ada progres ya, Pak Dede, Pak Maman ya. Betul. Ini karena jadi kami berkewajiban memperjuangkan, kalaupun tadi belum puas kami baru memperjuangkan seperti itu, kami tetap akan mengawal. Walaupun sekarang yang sudah lulus tetap dikawal, jangan sampai terabaikan lagi. Iya, betul. Sudah lulus, administrasinya sekarang kan banyak juga yang dibiarkan, nggak bisa. Kami akan desak lagi supaya tuntas, satu persatu tuntaskan. Bila perlu jangan nunggu-nunggu nih tahap kedua, selesaikan ini administrasinya. Iya. Selesai satu selesai, kedua selesaikan lagi gitu. Oke. Ini nasib bangsa, Betul. bukan main-main ya. Saya katakan tadi, jangan sampai nanti generasi yang akan sudah diceritakan kita akan punya generasi emas ini, sayang atuh ya. Kalau betul-betul diciptakan itu. Oleh siapa lagi kalau bukan kita. Betul. Ya. Saya mengajak para guru-guru, ayolah kita gulirkan seperti itu. Makanya mengetuk para hati para pemimpin yang punya kebijakan di atas, ayolah kita lirik. Saya meyakini kalau dunia pendidikannya tadi sudah diperhatikan, saya yakin bangsa ini jadi yang terdepan.